Malam itu, jalanan di pinggiran kota sudah sepi. Hanya ada lampu jalan yang redup dan suara jangkrik yang bersahutan. Seorang kakek berusia sekitar 70 tahun berjalan sendirian, mengenakan jaket lusuh dan membawa kantong plastik berisi beberapa barang belanjaan. Rambutnya sudah memutih, tapi tubuhnya masih tegap. Dialah Suryono, mantan prajurit Kopassus yang dulu bertugas di medan perang. Tiba-tiba, 3 orang pria berjaket hitam muncul dari gang gelap. Wajah mereka tertutup masker, dan masing-masing menggenggam senjata tajam. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin kelompok, melangkah maju sambil menyeringai. "Serahin semua barang lo, kek, atau gue bikin lo tidur selamanya," ancamnya sambil mengacungkan celurit. Kakek Suryono hanya tersenyum tipis. Dengan tenang, ia meletakkan kantong plastiknya ke tanah. Tangannya sedikit merenggang, kuda-kudanya berubah, dan matanya tajam seperti elang yang siap menerkam mangsa. Tanpa banyak bicara, seorang begal mencoba merampas dompet di saku kakek itu. Tapi dalam sekejap, Suryono bergerak secepat kilat. Tangannya mencengkeram pergelangan si begal, memelintirnya dengan teknik kuncian yang ia pelajari selama bertahun-tahun di militer. Terdengar suara tulang patah, dan begal itu menjerit kesakitan sebelum jatuh tersungkur. 2 begal lainnya terkejut, tapi mereka tidak menyerah. Mereka menerjang bersamaan, mengayunkan celurit dan pisau ke arah Suryono. Namun, kakek itu menghindar dengan lincah. Ia menendang salah satu dari mereka tepat di perut, membuat pria itu terpental dan jatuh membentur tiang listrik. Yang terakhir mencoba menusukkan pisaunya, tapi Suryono menangkap lengannya dan dengan sekali gerakan, ia membanting pria itu ke trotoar dengan keras. Ketiga begal terkapar, meringis kesakitan. Kakek Suryono menghela napas panjang. "Anak-anak muda zaman sekarang, kerja yang benar, jangan cari duit dengan cara begini," katanya dengan suara rendah tapi berwibawa. Saat sirene polisi mulai terdengar mendekat, Suryono mengambil kantong belanjaannya dan melangkah pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Begal-begal itu hanya bisa terbaring, menyesali keputusannya mencoba merampok kakek yang salah. Kakek Suryono berjalan santai meninggalkan 3 begal yang terkapar di trotoar. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi semakin dekat. 2 mobil patroli berhenti dengan tergesa-gesa, dan beberapa petugas keluar dengan senjata siap siaga. Salah satu polisi, Brigadir Arman, berlari menghampiri para begal yang masih mengerang kesakitan. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan tegas. Salah satu begal, dengan tangan yang sudah terkilir, menunjuk ke arah kakek Suryono yang sudah mulai menjauh. "Itu, kakek itu, Pak, dia kayak setan. Dia yang bikin kita kayak gini," katanya dengan suara gemetar. Brigadir Arman dan anak buahnya menoleh. Mereka melihat sosok tua yang tetap tegap, melangkah dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Rasa penasaran membuat Arman bergegas menyusulnya. "Pak, tunggu sebentar," serunya. Suryono berhenti dan menoleh perlahan. Matanya masih tajam seperti seorang prajurit yang telah mengalami berbagai pertempuran. "Bapak yang menghajar mereka?" tanya Arman dengan hati-hati. Kakek Suryono mengangguk pelan. "Mereka mencoba merampok saya," jawabnya singkat. Arman melirik ke arah begal yang masih meringis kesakitan. Luka-luka mereka bukan seperti akibat pukulan biasa. Gerakan yang digunakan pasti teknik bertarung tingkat tinggi. "Bapak siapa sebenarnya?" tanyanya lagi. Suryono tersenyum samar. "Dulu saya cuma prajurit biasa. Sekarang cuma orang tua yang ingin hidup tenang." Arman memperhatikan lebih seksama. Ada sesuatu dalam tatapan pria tua ini yang membuatnya yakin bahwa dia bukan orang sembarangan. Mungkin seorang veteran, mungkin lebih dari itu. "Apa Bapak perlu ikut ke kantor untuk memberikan laporan?" tanya Arman dengan sopan. Suryono menggeleng. "Tidak perlu. Mereka yang salah, bukan saya. Dan saya yakin polisi bisa mengurus sisanya," jawabnya. Arman menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Baik, Pak, terima kasih sudah membantu kami memberantas kejahatan." Suryono hanya mengangguk, lalu melanjutkan perjalanannya. Malam semakin larut. Di kejauhan, bayangan pria tua itu menghilang dalam gelap, meninggalkan kesan mendalam di benak Arman. Malam ini, dia menyaksikan sendiri bahwa pahlawan sejati tak selalu mengenakan seragam. Malam itu, kakek Suryono berjalan menuju rumahnya yang berada di pinggiran kota. Rumah sederhana dengan halaman kecil dan pagar bambu. Setibanya di depan pintu, ia menghela napas panjang, lalu masuk dan menyalakan lampu ruang tamu. Di dinding,
Tergantung beberapa foto lama, salah satunya adalah fotonya saat masih muda, mengenakan seragam Kopassus dengan wajah gagah. Ada juga beberapa medali penghargaan yang ia simpan dalam kotak kayu di rak. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Baginya, masa lalu sebagai prajurit hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang telah ia tinggalkan. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap tangan kasarnya yang tadi digunakan untuk melumpuhkan para begal. Sudah lama ia tidak bertarung. Bahkan, dulu ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakan kemampuannya lagi kecuali dalam keadaan darurat. Namun, dunia sepertinya memaksanya kembali menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Suryono mengangkat telepon dengan tenang. "Pak Suryono," suara di seberang terdengar serius. "Ya, siapa ini?" tanyanya datar. "Saya Brigadir Arman. Saya minta maaf mengganggu malam-malam begini, Pak. Tapi ada sesuatu yang perlu Bapak ketahui," jawab Arman. Suryono diam, menunggu kelanjutan penjelasan. "Tiga begal yang Bapak lumpuhkan tadi bukan sekadar perampok biasa. Mereka bagian dari kelompok besar yang sudah lama kami incar. Dan kabarnya, bos mereka tidak senang mendengar kejadian tadi." Mata Suryono menyipit. "Maksudmu, mereka akan membalas dendam?" Arman menghela napas. "Kami belum tahu pasti, tapi ada kemungkinan besar begitu. Saya hanya ingin Bapak waspada. Kami akan meningkatkan patroli di sekitar wilayah Bapak." Suryono tersenyum tipis. "Terima kasih atas peringatannya, Nak. Tapi aku sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti mereka." Setelah menutup telepon, Suryono berdiri dan berjalan ke sebuah lemari tua di sudut ruangan. Ia membuka laci bawahnya, mengeluarkan sebuah pisau komando yang telah menemaninya selama bertahun-tahun di medan perang. Ia menggenggam gagangnya erat, merasakan kembali sensasi dinginnya baja yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Malam itu, Suryono tidak langsung tidur. Ia duduk di teras rumah, menatap gelapnya malam dengan mata yang penuh kewaspadaan. Jika musuh benar-benar datang mencarinya, mereka akan mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Malam semakin larut, tapi kakek Suryono masih duduk di teras rumahnya. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Matanya tetap awas, meneliti setiap sudut jalanan sepi di depan rumahnya. Peringatan dari Brigadir Arman tidak bisa dianggap enteng. Jika benar kelompok begal itu memiliki bos besar, maka balas dendam hanyalah masalah waktu. Dan seperti naluri seorang prajurit yang tak pernah mati, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Suryono memperhatikan bayangan tiga orang bergerak dari kejauhan. Mereka berjalan perlahan, berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Seorang pria berbadan kekar dengan tato di leher melangkah maju. Wajahnya terlihat garang di bawah sorotan lampu jalan. Dua orang lainnya berdiri di belakangnya, menunggu perintah. "Kakek Suryono?" "Iya." Suara pria itu berat dan kasar. Suryono tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan tajam yang membuat lawannya sedikit ragu. "Aku dengar, lo bikin anak buah gue babak belur tadi," lanjut pria bertato itu. "Itu kesalahan besar." Suryono menghela napas pelan, lalu berdiri dari kursinya. Gerakannya tetap tenang, tapi penuh kewaspadaan. "Mereka yang mencoba merampokku," katanya datar. "Kalau kau datang untuk membalas dendam, sebaiknya pikirkan lagi." Pria bertato itu menyeringai. "Kakek tua kayak lo, ngancem gue." Ia mengeluarkan sebilah pisau lipat dari sakunya. "Gue cuma mau kasih pelajaran." Suryono mengamati gerakan pria itu dengan saksama. Ia tahu persis gaya bertarung jalanan seperti ini. Cepat, brutal, tapi penuh celah. Dalam sekejap, pria bertato itu menerjang, mengayunkan pisaunya ke arah Suryono. Tapi Suryono sudah lebih dulu bergerak. Dengan cekatan, ia menepis tangan lawannya, lalu menghantam perutnya dengan siku. Pria itu tersentak, kehilangan keseimbangan. Dua anak buahnya langsung menyerang dari dua sisi. Suryono merunduk, menghindari pukulan pertama, lalu melesatkan tendangan ke lutut lawan di sebelah kanan. Pria itu berteriak kesakitan dan terjatuh. Yang terakhir mencoba menikam dari belakang. Namun, Suryono berputar cepat, menangkap pergelangan tangan lawan, lalu memelintirnya dengan keras. Pisau terlepas dari genggamannya. Dalam satu gerakan cepat, Suryono mengarahkan siku ke dagu lawan, membuatnya pingsan seketika.
Kini hanya tersisa pria bertato yang masih terduduk sambil meringis kesakitan. Suryono mendekatinya, lalu berjongkok di hadapannya. "Sampaikan pada bosmu," kata Suryono dengan suara dingin. "Aku bukan orang yang bisa kalian sentuh begitu saja." Pria bertato itu menelan ludah. Matanya penuh ketakutan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia merangkak mundur sebelum akhirnya bangkit dan berlari terbirit-birit. Suryono berdiri tegak, menatap dua orang yang masih terkapar. Ia tahu ini belum berakhir. Jika bos mereka benar-benar merasa terhina, maka lebih banyak musuh akan datang. Tapi Suryono tidak takut. Ia sudah pernah menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari sekadar begal jalanan. Jika mereka pikir seorang kakek tua bisa ditaklukkan dengan mudah, maka mereka salah besar. Keesokan paginya, kakek Suryono duduk di warung kopi dekat rumahnya, menikmati secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Beberapa warga setempat menyapanya, mengira ia hanya pria tua biasa yang menikmati masa pensiun. Namun, pikirannya tetap waspada. Insiden tadi malam membuktikan bahwa masalah ini belum selesai. Jika kelompok begal itu benar-benar organisasi kriminal yang besar, mereka pasti tidak akan tinggal diam setelah 2 kali dipermalukan. Saat Suryono sedang menikmati kopinya, Brigadir Arman datang menghampiri. Ia mengenakan seragam dinas dan wajahnya terlihat sedikit tegang. "Pagi, Pak," sapa Arman sambil menarik kursi. Suryono mengangguk. "Pagi, Nak. Ada kabar baru." Arman menarik napas panjang. "Benar dugaan Bapak, orang-orang mereka datang lagi tadi malam, kan?" Suryono tidak menjawab langsung, hanya menyeruput kopinya dengan tenang. Arman melanjutkan, "Kami mendapat laporan ada 3 orang yang dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah. Salah satunya mengaku dihajar oleh pria tua di sekitar sini." Suryono hanya tersenyum tipis. "Mereka datang mencari masalah, dan aku hanya memberi mereka pelajaran." Arman menggeleng pelan. "Masalahnya, bos mereka, yang disebut Bang Toro, bukan orang biasa. Dia mantan preman kelas kakap yang sekarang punya jaringan luas. Kalau dia turun tangan sendiri, ini bisa jadi bahaya besar." Suryono menaruh cangkir kopinya ke meja. "Kalau begitu, aku akan menyelesaikan ini sebelum mereka bertindak lebih jauh." Arman menatapnya serius. "Maksud Bapak?" Suryono bangkit dari kursinya. "Aku akan menemui mereka. Aku sudah terlalu tua untuk permainan kucing-kucingan seperti ini." Arman tampak ragu. "Pak, ini organisasi kriminal. Mereka bukan sekadar begal jalanan." Suryono menatapnya tajam. "Aku pernah menghadapi orang yang lebih berbahaya dari mereka. Dan aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu ketenangan hidupku." Arman tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan pria tua ini. Dalam hati, ia merasa seolah sedang berbicara dengan seorang legenda perang yang sudah terbiasa menghadapi maut. "Baiklah, Pak, kalau memang Bapak mau bergerak, hati-hati. Kami akan tetap mengawasi." Suryono mengangguk, lalu berjalan meninggalkan warung. Hari ini, ia akan mengakhiri semua ini. Sekali untuk selamanya. Setelah meninggalkan warung kopi, kakek Suryono berjalan menuju pasar tradisional. Bukan untuk berbelanja, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Ia tahu, jika ada satu tempat di mana kabar tentang kriminalitas cepat menyebar, itu adalah pasar. Ia menghampiri seorang penjual rokok tua yang sudah dikenalnya sejak lama, "Pak Darmo." "Pak Darmo, saya dengar ada kelompok yang suka bikin onar di daerah sini," kata Suryono santai sambil membeli sebungkus rokok. Pak Darmo menghela napas. "Ah, pasti maksudmu anak buah Bang Toro. Mereka sering memalak pedagang di pasar ini." "Di mana markas mereka?" tanya Suryono, matanya tajam. Pak Darmo melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Mereka biasa nongkrong di gudang tua dekat rel kereta. Tapi hati-hati, Pak, Bang Toro itu bukan orang sembarangan." Surono hanya tersenyum tipis. Ia menepuk bahu Pak Darmo, lalu berjalan pergi. Sore harinya, Suryono berdiri di depan gudang tua yang dimaksud. Bangunan itu terlihat kumuh, dengan beberapa motor terparkir di depannya. 2 orang pria berbadan kekar duduk di bangku kayu sambil merokok. Saat Suryono melangkah mendekat, salah satu dari mereka bangkit. "Hei, kakek, mau apa ke sini?" Suryono menatap mereka dengan santai. "Aku mau bicara dengan Bang Toro." Pria itu tertawa mengejek. "Lo pikir Bang Toro bisa ditemui sembarangan? Pulang aja sebelum kami bikin lo nyesel." Suryono menghela napas. Ia sudah mencoba cara baik-baik. Sekejap kemudian, ia melesat maju,
menangkap pergelangan tangan pria itu dan memuntirnya ke belakang. Jeritan kesakitan terdengar. Pria yang satunya mencoba menyerang, tapi Suryono lebih cepat. Satu pukulan keras ke perut membuatnya roboh seketika. Pintu gudang terbuka. 5 orang keluar, termasuk seorang pria besar dengan kepala pelontos dan wajah penuh bekas luka. Dialah Bang Toro. Apa-apaan ini? Bentaknya. Suryono melepaskan cengkeramannya, membiarkan pria yang tadi merintih kesakitan di tanah. Ia menatap Bang Toro tanpa rasa takut. Aku ingin bicara, katanya tegas. Bang Toro menyipitkan mata. Kau ini siapa? Suryono melangkah maju, berdiri hanya beberapa meter dari Bang Toro. Aku hanya orang tua yang ingin hidup tenang. Tapi anak buahmu membuat keributan. Jadi aku datang untuk menyelesaikannya. Bang Toro tertawa kasar. Berani juga lo, Kek. Gue dengar lo yang bikin anak buah gue masuk rumah sakit. Kalau kau masih ingin anak buahmu utuh, suruh mereka berhenti mengganggu warga, kata Suryono dingin. Bang Toro mendengus. Omong kosong. Gue nggak bisa biarin orang tua sok jagoan kayak lo ngerusak bisnis gue. Dengan satu isyarat, 4 anak buahnya langsung menyerang Suryono bersamaan. Tapi mereka salah besar. Suryono bergerak secepat kilat. Satu pukulan telak menghantam rahang lawan pertama, membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Yang kedua mencoba menusuk dengan pisau, tapi Suryono menangkap lengannya, memelintir hingga terdengar suara tulang patah. 2 orang tersisa ragu sejenak sebelum menerjang bersama. Suryono melompat ke samping, menghindari serangan, lalu menghantam tengkuk salah satu dengan siku. Yang terakhir mencoba melawan, tapi satu tendangan ke dadanya membuatnya terkapar. Kini hanya tersisa Bang Toro. Pria besar itu menatap anak buahnya yang terkapar, lalu kembali menatap Suryono dengan tatapan tak percaya. Kau bukan orang biasa, katanya pelan. Suryono tersenyum tipis. Aku mantan Kopassus. Dan kalau kau tidak ingin berakhir seperti mereka, lebih baik kau tinggalkan bisnis ini. Bang Toro menelan ludah. Ia tahu, kali ini ia berhadapan dengan seseorang yang jauh di atas levelnya. Aku mengerti, katanya, suaranya bergetar. Mulai sekarang, kami nggak akan ganggu siapapun lagi. Suryono mengangguk. Bagus. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Malam itu, berita tersebar di seluruh kota. Bang Toro dan anak buahnya berhenti beroperasi. Tak ada lagi pemalakan di pasar atau begal di jalanan. Semua orang bertanya-tanya siapa yang berhasil menghentikan mereka. Hanya sedikit yang tahu bahwa pahlawan mereka adalah seorang kakek tua yang ingin hidup damai, tapi tetap siap bertarung jika keadaan memaksanya. Setelah meninggalkan warung kopi, kakek Suryono berjalan menuju pasar tradisional. Bukan untuk berbelanja, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Ia tahu, jika ada satu tempat di mana kabar tentang kriminalitas cepat menyebar, itu adalah pasar. Ia menghampiri seorang penjual rokok tua yang sudah dikenalnya sejak lama, Pak Darmo. Pak Darmo, saya dengar ada kelompok yang suka bikin onar di daerah sini, kata Suryono santai sambil membeli sebungkus rokok. Pak Darmo menghela napas. Pasti maksudmu anak buah Bang Toro. Mereka sering memalak pedagang di pasar ini. Di mana markas mereka? Tanya Suryono, matanya tajam. Pak Darmo melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Mereka biasa nongkrong di gudang tua dekat rel kereta. Tapi hati-hati, Pak, Bang Toro itu bukan orang sembarangan. Suryono hanya tersenyum tipis. Ia menepuk bahu Pak Darmo, lalu berjalan pergi. Sore harinya, Suryono berdiri di depan gudang tua yang dimaksud. Bangunan itu terlihat kumuh, dengan beberapa motor terparkir di depannya. 2 orang pria berbadan kekar duduk di bangku kayu sambil merokok. Saat Suryono melangkah mendekat, salah satu dari mereka bangkit. Hei, kakek, mau apa ke sini? Suryono menatap mereka dengan santai. Aku mau bicara dengan Bang Toro. Pria itu tertawa mengejek. Lo pikir Bang Toro bisa ditemui sembarangan? Pulang aja sebelum kami bikin lo nyesel. Suryono menghela napas. Ia sudah mencoba cara baik-baik. Sekejap kemudian, ia melesat maju, menangkap pergelangan tangan pria itu dan memuntirnya ke belakang. Jeritan kesakitan terdengar. Pria yang satunya mencoba menyerang, tapi Suryono lebih cepat. Satu pukulan keras ke perut membuatnya roboh seketika. Pintu gudang terbuka. 5 orang keluar, termasuk seorang pria besar dengan kepala pelontos dan wajah penuh bekas luka. Dialah Bang Toro. Apa-apaan ini? Bentaknya. Suryono melepaskan cengkeramannya,
membiarkan pria yang tadi merintih kesakitan di tanah. Ia menatap Bang Toro tanpa rasa takut. "Aku ingin bicara," katanya tegas. Bang Toro menyipitkan mata. "Kau ini siapa?" Suryono melangkah maju, berdiri hanya beberapa meter dari Bang Toro. "Aku hanya orang tua yang ingin hidup tenang. Tapi anak buahmu membuat keributan. Jadi aku datang untuk menyelesaikannya." Bang Toro tertawa kasar. "Berani juga lo, Kek. Gue dengar lo yang bikin anak buah gue masuk rumah sakit. Kalau kau masih ingin anak buahmu utuh, suruh mereka berhenti mengganggu warga," kata Suryono dingin. Bang Toro mendengus. "Omong kosong. Gue nggak bisa biarin orang tua sok jagoan kayak lo ngerusak bisnis gue." Dengan satu isyarat, 4 anak buahnya langsung menyerang Suryono bersamaan. Tapi mereka salah besar. Suryono bergerak secepat kilat. 1. Pukulan telak menghantam rahang lawan pertama, membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Yang kedua mencoba menusuk dengan pisau, tapi Suryono menangkap lengannya, memelintir hingga terdengar suara tulang patah. 2 orang tersisa ragu sejenak sebelum menerjang bersama. Suryono melompat ke samping, menghindari serangan, lalu menghantam tengkuk salah satu dengan siku. Yang terakhir mencoba melawan, tapi satu tendangan ke dadanya membuatnya terkapar. Kini hanya tersisa Bang Toro. Pria besar itu menatap anak buahnya yang terkapar, lalu kembali menatap Suryono dengan tatapan tak percaya. "Kau bukan orang biasa," katanya pelan. Suryono tersenyum tipis. "Aku mantan Kopassus. Dan kalau kau tidak ingin berakhir seperti mereka, lebih baik kau tinggalkan bisnis ini." Bang Toro menelan ludah. Ia tahu, kali ini ia berhadapan dengan seseorang yang jauh di atas levelnya. Aku mengerti," katanya, suaranya bergetar. "Mulai sekarang, kami nggak akan ganggu siapapun lagi." Suryono mengangguk. "Bagus." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Malam itu, berita tersebar di seluruh kota. Bang Toro dan anak buahnya berhenti beroperasi. Tak ada lagi pemalakan di pasar atau begal di jalanan. Semua orang bertanya-tanya siapa yang berhasil menghentikan mereka. Hanya sedikit yang tahu bahwa pahlawan mereka adalah seorang kakek tua yang ingin hidup damai, tapi tetap siap bertarung jika keadaan memaksanya. Beberapa hari setelah kejadian di gudang tua, suasana kota mulai berubah. Pasar kembali aman, warga bisa beraktivitas tanpa takut dipalak, dan jalanan yang sebelumnya rawan begal kini terasa lebih tenteram. Kakek Suryono kembali menjalani hari-harinya dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bagi mereka yang tahu, namanya mulai disebut-sebut sebagai legenda. Di sebuah kantor polisi, Brigadir Arman duduk di meja kerjanya, membaca laporan terbaru. Bang Toro dan kelompoknya benar-benar menghentikan semua aktivitas kriminal mereka. Tidak ada lagi laporan pemalakan atau begal dalam seminggu terakhir. Arman tersenyum kecil. "Jadi begini rasanya punya pahlawan tanpa tanda jasa di kota ini," gumamnya. Tiba-tiba, seorang rekan polisi datang menghampiri dengan ekspresi serius. "Arman, ada masalah." Arman mengangkat alis. "Masalah apa?" "Barusan ada laporan dari intelijen. Sepertinya ada kelompok baru yang ingin menguasai wilayah ini," menggantikan Bang Toro. Mata Arman menyipit. "Siapa mereka?" "Namanya kelompok Laba-Laba Hitam. Mereka lebih berbahaya, bukan sekadar begal jalanan, tapi sindikat kejahatan yang lebih terorganisir." Arman terdiam sejenak. Ia tahu, jika ini benar, maka situasinya bisa lebih buruk dari sebelumnya. Di sisi lain, kakek Suryono duduk santai di teras rumahnya, menikmati teh hangat. Namun, instingnya sebagai mantan prajurit tetap waspada. Ia tahu, ketenangan seperti ini tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, di kejauhan, ia melihat seseorang mengintainya dari balik pohon. Suryono tersenyum tipis. Sepertinya ada tamu baru yang datang ke kota ini. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu berdiri dengan tenang. Jika mereka datang untuk mencari masalah, maka mereka akan menemukan lebih dari yang mereka harapkan. Kakek Suryono tetap duduk di teras rumahnya, pura-pura tidak peduli dengan sosok yang mengintainya dari balik pohon. Namun, nalurinya sebagai mantan prajurit mengatakan bahwa orang itu bukan pengamat biasa. Setelah beberapa menit, sosok itu akhirnya melangkah mendekat. Seorang pria berusia sekitar 30-an, bertubuh tegap dengan wajah penuh bekas luka. Pakaiannya sederhana, tetapi gerak-geriknya penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang sudah terbiasa bertarung di jalanan. Suryono tetap tenang, menyesap teh hangatnya. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?"
Tanyanya santai. Pria itu berhenti beberapa meter di depannya. Nama saya Bayu, katanya dengan suara datar. Saya ingin berbicara. Suryono menatap pria itu dengan penuh selidik. Tentang apa? Bayu menarik napas dalam. Saya dengar Anda yang membuat Bang Toro dan anak buahnya berhenti beroperasi. Suryono tetap tenang. Lalu, saya dulu bagian dari kelompok mereka, lanjut Bayu. Tapi saya tidak pernah setuju dengan cara mereka yang suka merampok dan memeras warga. Ketika saya dengar Bang Toro dipermalukan, saya tahu Anda bukan orang biasa. Suryono mengangkat alis. Dan sekarang, Bayu menatapnya tajam. Ada ancaman baru. Kelompok laba-laba hitam. Mereka jauh lebih berbahaya daripada Bang Toro. Jika mereka mengambil alih, kota ini akan menjadi neraka. Suryono menghela napas. Aku sudah menduga. Bayu melanjutkan, saya tidak ingin melihat kota ini jatuh ke tangan mereka. Tapi saya juga tidak bisa melawan sendirian. Saya butuh bantuan Anda. Suryono menatap langit sore yang mulai memerah. Ia telah bersumpah untuk meninggalkan dunia pertarungan, tetapi tampaknya takdir tidak pernah mengizinkannya untuk benar-benar pensiun. Ia menatap Bayu dan berkata dengan suara rendah namun penuh kepastian, kalau mereka datang mencari masalah, kita akan pastikan mereka tidak pernah bisa berbuat onar di kota ini. Bayu mengangguk. Saya siap. Suryono tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita mulai. Malam itu, dua orang dengan latar belakang berbeda bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar. Kota ini mungkin belum tahu, tapi perang di bayang-bayang akan segera dimulai. Malam semakin larut, namun kakek Suryono dan Bayu masih berdiskusi di teras rumah. Mereka membahas kelompok laba-laba hitam, organisasi kriminal yang jauh lebih terstruktur dibandingkan gerombolan Bang Toro. Mereka bukan sekadar begal jalanan, kata Bayu serius. Mereka punya jaringan luas, termasuk orang dalam di kepolisian dan preman-preman bayaran. Suryono mengangguk pelan. Aku sudah menduga. Lalu siapa pemimpinnya? Bayu menarik napas. Namanya Arman Ghazali, mantan tentara bayaran yang kabarnya pernah beroperasi di luar negeri. Dia lebih kejam dan pintar daripada Bang Toro. Mata Suryono menyipit. Nama itu tidak asing baginya. Ia pernah mendengar tentang seorang pembunuh bayaran yang beroperasi di perbatasan beberapa tahun lalu. Jika benar itu orang yang sama, maka ini bukan lawan sembarangan. Bayu melanjutkan, mereka baru tiba di kota ini 2 hari lalu. Sekarang mereka sedang mengumpulkan anak buah dan berencana mengambil alih bisnis ilegal yang ditinggalkan Bang Toro. Suryono mendengus pelan. Kalau begitu, kita harus bertindak sebelum mereka semakin kuat. Bayu menatapnya ragu. Tapi kita cuma berdua. Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Suryono tersenyum tipis. Menyerang musuh secara frontal adalah kebodohan. Kita akan gunakan strategi yang lebih cerdas. Bayu mengangguk, mulai memahami maksud pria tua di depannya. Keesokan harinya, Suryono mulai mengamati pergerakan kelompok laba-laba hitam. Ia berjalan di sekitar pasar, berbincang dengan beberapa pedagang, dan mendengar rumor tentang sekelompok pria asing yang mulai membuat keributan. Di sebuah gang sempit, ia melihat 3 orang pria berbadan kekar sedang memalak seorang pedagang buah. Tanpa ragu, ia berjalan mendekat. Kalian pikir kota ini milik kalian? Suaranya tenang, tapi penuh ancaman. Salah satu preman menoleh dan tertawa. Heh, kakek tua, pergi sana sebelum kami. Sebelum kalimat itu selesai, Suryono bergerak cepat. Satu pukulan ke ulu hati membuat pria itu tersungkur, sementara 2 lainnya kaget. Yang pertama mencoba menyerang dengan pisau, tetapi Suryono menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga terdengar suara tulang patah. Pria itu menjerit kesakitan. Yang terakhir berusaha lari, tapi Bayu muncul dari belakang dan menjegalnya dengan satu gerakan cepat. Suryono berjongkok di depan salah satu preman yang masih merintih. Katakan pada Arman Ghazali, kota ini bukan tempatnya. Mereka berdua lalu meninggalkan lokasi, membiarkan preman-preman itu merenungi nasib mereka. Perang baru saja dimulai, dan kakek Suryono memastikan bahwa lawannya tidak akan pernah merasa aman di kota ini. Malam itu, kabar tentang serangan kakek Suryono dan Bayu menyebar cepat. Kelompok laba-laba hitam mulai ketakutan, terutama setelah 3 anak buah mereka ditemukan babak belur di gang sempit. Di markas mereka, Arman Ghazali duduk dengan wajah muram. Ia telah mendengar cerita tentang kakek tua yang menghabisi Bang Toro dan sekarang mulai mengincarnya. Bodoh, kita ini berhadapan dengan siapa sebenarnya?
Salah satu anak buahnya berseru. Arman menghela napas, lalu berdiri. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita habisi orang tua itu malam ini juga. 10 orang preman langsung bersiap, lengkap dengan senjata tajam dan pentungan. Mereka tahu target mereka bukan orang biasa, tapi jumlah mereka lebih dari cukup untuk menghabisi satu pria tua. Suryono sudah menduga bahwa Arman akan bertindak cepat. Karena itu, ia dan Bayu sudah bersiap di sebuah gudang tua dekat pasar, tempat yang mereka pilih sebagai lokasi pertempuran terakhir. Ketika rombongan preman datang, mereka langsung mengepung. Arman melangkah maju. Kau kakek Suryono, kan? Suryono tersenyum tipis. Kau lebih lambat dari yang kuduga. Tanpa aba-aba, para preman menerjang. Tapi Suryono dan Bayu sudah siap. Bayu menghadapi dua lawan sekaligus, mengandalkan kecepatan dan ketangkasannya untuk menghindari serangan sebelum membalas dengan tendangan keras. Sementara itu, Suryono menghadapi 5 orang sekaligus. Meski usianya sudah tua, refleksnya masih secepat dulu. Ia bergerak lincah, menghindari serangan pisau dan pentungan dengan efisiensi luar biasa. Satu preman mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Suryono menunduk dan menghantamnya dengan siku. Yang lain mencoba menusuk, namun Suryono menangkap pergelangan tangannya dan mematahkannya dalam satu gerakan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua anak buah Arman terkapar. Kini hanya tersisa Arman sendiri. Pria itu mencabut pisau belati dari sarungnya. Aku tidak akan semudah mereka. Suryono tersenyum tipis. Kita lihat saja. Arman menyerang dengan kecepatan tinggi, mencoba menusuk ke arah jantung. Tapi Suryono menghindar dengan gesit, lalu menangkis tangan Arman dengan gerakan sederhana namun efektif. Duel berlangsung cepat. Arman memang terlatih, tetapi Suryono memiliki pengalaman lebih lama. Dalam satu gerakan terakhir, Suryono menangkap lengan Arman, memelintirnya, dan membuatnya berlutut. Pisau belati jatuh ke tanah. Arman terengah-engah. Ia tahu dirinya kalah. Kau salah memilih kota untuk dikuasai, ujar Suryono dingin. Sekarang pergilah, dan jangan pernah kembali. Arman menggertakkan gigi, tapi ia tahu nyawanya ada di tangan pria tua ini. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, kabar tersebar bahwa kelompok laba-laba hitam telah meninggalkan kota. Tak ada lagi preman yang memalak atau begal yang meresahkan warga. Di warung kopi, kakek Suryono duduk santai menikmati kopi paginya. Bayu datang dan duduk di sebelahnya. Jadi, ini sudah selesai? Tanya Bayu. Suryono tersenyum. Untuk sementara, iya. Tapi ingat, selalu ada orang jahat di luar sana. Yang penting, kita tidak membiarkan mereka menguasai hidup kita. Bayu mengangguk, mengerti makna dari kata-kata itu. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati pagi yang kini lebih damai. Tamat.